Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari Armansyah dengan NIM E1E1210048. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada bab 2 pada PDF yang ada pada mata kuliah pemrograman perangkat mobile. Jadi di sini untuk langkah pertama, saya sudah buat project baru. Di sini untuk langkah pertama kita ke activity main Excel. Kita zoom. Nah, untuk langkah pertama-tama kita yang kita lakukan adalah kita buat hello world-nya seperti pada gambar ini. Jadi kita kembali ke codingan. Kemudian, nah, yang ini kita ganti dulu. Kan di sini constraint layout kita ganti jadi layout. Kemudian yang ini kita hapus karena tidak kita gunakan. Sudah, kita save dulu, lalu kita ikuti yang ini codingannya. Jadi kita tambahkan padding, kemudian kita menambahkan orientasinya. Kita enter Android padding. Android. Nah, ya. Jadi maksud dari Android padding ini adalah untuk mengatur jaraknya. 16 dp di sini maksudnya 16 density independent pixel. Kemudian Android orientation vertikal itu maksudnya untuk mengatur atau mengubah tata letak pada elemen-elemen yang ada. Kita sudah save, kemudian kita kembali ke desain. Nah, jadi hello world-nya yang tadi di tengah pindah ke kiri atas. Kemudian lanjut untuk langkah selanjutnya kita tambahkan button. Kita tekan ini button, kemudian kita drag ke atasnya hello world tadi. Kemudian kita kembali ke kodenya. Kita ikuti match pattern web content apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini ID buttonnya ini kita ganti. Jadi cari kemudian ini Androidnya belum ada di bagian text view, kita tambahkan Android ID. Jadi pada text view itu informasi. Kemudian kalau sudah kita lanjut
Ini kita lanjutkan untuk ini, kita di button kita tambahkan juga supaya rapi. Kita tambah marginnya 16. Untuk margin topnya gravity menurut saya kita pilih center agar tombolnya atau buttonnya ke tengah supaya tampilannya ke tengah. Kemudian kita copy yang ini, kemudian kita pasti text view juga sudah. Kemudian kita lihat lagi, nah tampilannya sudah sampai ke tengah. Lanjut kita tambahkan spinner. Jadi kita kembali ke desain, kemudian kita tekan kontainer, lalu kita tekan spinner, tahan, lalu kita drag ke atasnya button. Sudah, kemudian kita kembali ke kode, kemudian kita tambahkan margin top, gravity sama marginnya. Kita kembali, kita tambahkan marginnya 16 detik. Coba kita cek ulang. Kemudian untuk tampilan agar kita tambahkan gravity, kita pilih center, dan yang terakhir ada margin topnya. Nah, sudah kita save, kemudian kita kembali ke desain. Nah, tampilannya sudah itu semua ada di jarak yang sama 16 dp. Kemudian untuk selanjutnya itu kita ke string. Nah, kita tekan press, kemudian di bagian value ada string XML. Nah, di sini kita buat stringnya itu namanya cari matkul. Nah, di sini isinya cari mata kuliah. Lanjut string berikutnya dengan kita kasih nama informasi. Untuk ininya belum ada informasi terkait mata kuliah. Kemudian kita save, kita kembali ke activity tadi. Ini spinnernya, kalau lupa ID-nya kita ganti jadi matkul. Nah, di sini di bagian button tahap Android text kita hapus, kemudian kita tekan add string. Untuk di bagian button kita ganti menjadi string cari matkul. Kalau di text view
untuk Android text-nya hello world kita ganti menjadi string informasi. Setelah itu kita save. Kemudian setelah kita ganti, kita ke langkah selanjutnya. Kita kembali ke string, kita buat string array-nya. Jadi sini string array kita kasih nama matkul. Di sini kita masukkan item-itemnya. Di sini misal mata kuliah bahasa Inggris. Tambah lagi mata kuliah fisika dasar, mata kuliah teknologi informasi. Terus kita tambah lagi satu item mata kuliah statistika. Nah, setelah sudah kita buat string array-nya, kemudian kita ke activity main XML lagi, kita ke spinner, lalu kita tambahkan Android entries. Nah, Android entries ini untuk kita masukkan string array matkul tadi, kita masukkan add array matkul. Jika sudah, kita coba untuk jalankan dulu. Nah, berhubung kalau di laptop saya emulatornya nge-lag dan lumayan lama loadingnya, saya hubungkan ke HP saya Samsung J6. Jadi kita coba running di HP saya, nanti akan tampil di halaman HP saya. Ini masih running, kita tunggu. Kemudian sudah ditampilkan di layar HP saya. Untuk buttonnya belum bisa berfungsi, jadi kita lanjut saja ke langkah berikutnya. Di sini kita kembali lagi ke codingan activity XML. Pada button kita tambahkan Android klik. Saya tambahkan Android on click agar buttonnya bisa berfungsi dengan baik. Di sini kita kasih nama cari matkul
Ya, kita save. Kemudian lanjut untuk langkah berikutnya, kita ke main activity. Oke, kita ke main activity. Langkah yang pertama, kita buat dulu seperti ini, public void. Nah, setelah ini kita enter, lalu kita ketik cari matkul. Aduh, salah. Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi public void cari matkul view ini kita buat fungsi agar tombol buttonnya bisa berfungsi. Nah, ini kita tekan Alt agar bisa terimport. Nah, di sini. Nanti dia otomatis terimport. Lalu kita tambahkan kurung awal, enter. Nah, kita tambahkan text view. Text view, informasi, sama dengan find view by ID. Kemudian kita tambahkan ID informasi. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu view yang besar ini merupakan kelas dan view yang kecil ini merupakan argumennya. Text view, kita masukkan dulu text view, kemudian kita tambahkan kelasnya. Find view by ID ini maksudnya adalah untuk mencari elemen berdasarkan ID-nya. Nah, kan ini ID-nya informasi. Jadi kita tambahkan informasi. Jangan lupa semikolon, kemudian kita lanjut bagian bawah sini, kita enter. Langkah satu baris kita tambahkan informasi, set text. Nah, kalau sudah, kita lanjut kita tambahkan string di sini. Jadi string nama matkul sama dengan string value of matkul
matkul get selected item. Di sini tambahkan spinnernya, jadi kita tambahkan dulu spinner, spinner matkul sama dengan masukkan kelasnya, find view PID, supaya bisa terbaca. Nah, sudah bisa terbaca. Tadi kan merah karena ID-nya tidak terbaca. Kemudian kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Lihat dulu, sudah terimport semua sesuai yang ini. Kita tambah lagi di sini maksudnya saya akan jelaskan maksud dari value of string value of ini. Jadi string value of itu maksudnya untuk mengonversi tipe data awal. Nah, di sini tipe datanya objek kita tipe datanya objek kita ubah ke dalam bentuk string. Kemudian get selected item. Jadi get selected item ini get selected item ini untuk mengambil dan menyimpan nilai yang terpilih di spinner. Kalau untuk setText, saya informasi setText untuk mengubah atau mengatur teks yang ditampilkan. Untuk langkah selanjutnya, kita buat kelas. Kita kembali ke project, kemudian kita tekan ini, klik kanan, kemudian new Java class. Sini kita kasih nama dulu. Kemudian di sini kita enter kita buat string kita beri nama under matkul, kemudian kita tulis string matkul, lalu new array kita enter. Nah, di sini kita masukkan ruangan if nama matkul equals. Nah, jika nama matkul sama dengan equals ini maksudnya sama dengan jika nama matkul sama dengan sini kita tulis bahasa Inggris
form awal, kemudian kita enter. Jadi kelas matkul add mata kuliah bahasa Inggris. Ini terserah kita mau kasih keterangan apa. Yang nantinya ketika kita tekan pada spinner, misal bahasa Inggris, nanti kita tekan button, setelah tekan maka yang akan tampil itu yang ini, mata kuliah bahasa Inggris, keterangannya mata kuliah bahasa Inggris bla bla bla. Jadi kita tambahkan saja sesuai yang kita mau. Terserah keterangannya sebanyak apa, tapi sini saya mau kasih 2 keterangan saja. Ini hanya contoh. Sini else if nama matkul kedua tadi fisika dasar. Di sini kita copy saja, nanti kita ganti saja isinya. Sini fisika dasar, tambah lagi as if nama matkul teknologi informasi. Teknologi informasi. Jadi kita ganti jadi else if nama matkul equals statistika Nah, kalau sudah, kita tambahkan return di bawahnya. Return matkul. Sudah kita save. Setelah itu, kita kembali ke main activity. Kita kembali ke main activity, kemudian kita tambahkan ini, privat. Kita tambahkan dosen. Kita ketik di sini.
Kemudian kita lanjut ke tambahkan string builder. String builder ini untuk mengubah mata kuliah yang ada pada kelas dosen menjadi string. String builder list sama dengan new string builder. Oh, saya lupa. Ini. Kita kemudian tambahkan perulangan for. Jadi kita enter, tambahkan perulangan for, string, nama, hasil, saya lupa. Sini. Kita belum buat list stringnya. List string, hasil, kita namakan hasil, sama dengan dosen namakan ambil makul jika sudah kita lanjut di sini di perulangan for tadi kita enter, kemudian kita tambahkan isi list append nama pen untuk /n untuk baris baru. Nah, saya akan jelaskan lagi sedikit. Jadi perulangan for ini kita akan melakukan perulangan agar ketika kita lakukan nanti pada tampilan, dia akan terulang. Kemudian pada save text di sini kita tulis isi list. Kemudian kita save. Nah, isi list ini kita ambil yang di string builder. Kemudian yang ini kita tambahkan isi list. Kemudian kita save. Nah, jika sudah semua, kita coba untuk jalankan lagi. Kebetulan kan saya jalankannya di HP, jadi kita coba untuk jalankan. Jadi dia sudah jalan di HP saya. Kita coba untuk jalankan. Misalnya kita memasukkan teknologi informasi, nanti kita tekan button, lalu akan muncul keterangannya di bawah. Mata kuliahnya itu namanya apa dan dosen pengampunya. Coba kita coba lagi statistika, fisika dasar, dan bahasa Inggris. Nah, semua sudah berjalan dengan baik dengan berakhirnya video kali ini.
Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.